Prilly Latuconsina ungkap keinginan terakhir sopir pribadi sebelum meninggal dunia. Prilly Latuconsina berduka sopir pribadinya yang sudah 9 tahun bekerja dengannya meninggal mendadak. Sebelum meninggal dunia, Kandri, sopir Prilly Latuconsina ternyata sempat mengungkap keinginan terakhirnya. Ya, hubungan Prilly Latuconsina dengan sang sopir ternyata cukup dekat. Bahkan pemain sinetron ganteng-ganteng serigala itu sering curhat kepada mendiang sopirnya. Sebelum meninggal dunia, Kandri sempat memberikan kabar bahagia kepada sang artis. Melalui salah satu unggahannya, Prilly juga berjanji akan menjaga dan merawat anak dan istri mendiang sopirnya. Artis 27 tahun itu juga tidak merasakan firasat apapun. Ia menyatakan bahwa sopirnya masih mengantar dan menjemputnya bekerja seperti biasa. Di sisi lain, Prilly Latuconsina dan Kiki X Cowboy Junior disebut-sebut pernah berpacaran. Hal itu awalnya terungkap setelah Kiki dan Prilly menjadi tamu podcast YouTube Deddy Corbuzier. Menanggapi hal itu, Prilly akhirnya menjelaskan hubungannya dengan sang penyanyi. Tak menampik, Prilly dan Kiki ternyata pernah saling suka saat bermain dalam satu judul sinetron yang sama. Dalam sinetron tersebut, Kiki dan Prilly berperan sebagai sepasang kekasih. Karena masih muda, Prilly mengungkap kalau hubungannya saat itu hanya sebatas cinta monyet semata. Prilly pun kebingungan saat ditanya apakah Kiki X Cowboy Junior adalah mantannya. Sebab saat itu ia sama sekali belum paham soal pacaran. Lantas bagaimana Prilly Latuconsina mengungkapkan kesedihannya setelah ditinggal oleh sopirnya? Berikut wawancara dengan Prilly Latuconsina. Keluar aja. Kasihan sama Prilly. Woi, mana? Ya. Mana mic, kabel mic. Taruh. Ya, ini gimana reporternya? Pak Jaki. Ya, udah belum. Pak Jaki. Kita tungguin ya. Pak Jaki. Nyampe enggak? Dorong ya. Udah kecolok, silakan. Dah. Siap. 1 2 3. Udah diberikan karena itu tuh sebenarnya dia tuh kan senang cerita sama aku. Terus dia cerita akhirnya istrinya Prilly beli aja. Jadi itu sebenarnya omongan casual aja kayak kita ngobrol sehari-hari. Tapi habis itu kan besoknya dia dipanggil ya sampai buka puasa. Jadi aku rasa ya itu udah kayak kewajiban aku aja untuk melanjutkan itu gitu. Masa kayak itu jadi firasat nih. Gak ada firasat sama sekali ya. Ya kalau kita cerita, kalau misalnya cerita sama teman-teman, pasti teman-teman oh pantas ini gini, tapi aku sih nggak ngerasa ada perbedaan gitu. Santai-santai aja, kita lagi mau dia udah habis nganterin aku malamnya ke kantor, terus pagi kita mau berangkat lagi, jadi nggak ada firasat sama sekali sih. Soal apa ya? Supir yang meninggal. Kalau itu hubungannya sama mama sih ya, mama yang berhubungan langsung sama keluarganya, karena kan dari awal kerja memang mama yang ngurusin orang yang kerja di rumah kan. Yang pastinya kewajiban umroh tahun depan kan itu rumah itu udah diserahkan ke istrinya, istri yang berangkat atau tidak. Tapi kalau enggak, misalnya digantikan dengan uang ya udah. Makanya mendingan suruh kecilin tuh Bu suaranya. Untuk menggantikan yang Pasti sulit banget, tapi untungnya aku tuh ada beberapa supir yang udah lama juga kerja di rumah. Jadi sekarang pakai supir yang biasa nyetirin adikku gitu, jadi adikku yang cari yang baru gitu. Karena aku emang agak susah ya untuk kerja sama aku kan kuat-kuatan ya, kita kerjaannya banyak, sehari bisa 4 tempat. Jadi benar-benar harus cari orang yang benar-benar kuat juga, terus fisiknya juga bisa menjaga kerahasiaan dan kepercayaan. Jadi ya emang susah sih untuk mengganti yang udah lama kerja gitu. Prilly sedikit dong tentang Kiki. Enggak kata siapa? Ada kabarnya tim orang lain, bener nggak? Enggak ada, itu tuh kayak aku tuh seneng sama wangian, aku seneng parfum, seneng kayak wangi parfum baju gitu loh. Jadi kadang kalau temen aku wanginya enak tuh aku suka kayak, "Iu, apa sih nih wanginya?" gitu. Kiki. Prilly tentang Kiki dong sedikit. Iya. Tentang Kiki yang kemarin Nah, itu gimana sih? Itu tuh dulu ya, waktu aku sinetron Hanya Kamu, itu kan aku nggak tahu, aku lupa aku kelas berapa, cuma Kiki tuh masih SMP, ya Cowboy Junior masih SMP lah ya.
Ya terus emang peran aku sama Kiki tuh berpacaran dan saling kejar-kejaran gitu. Ya terus pada saat itu ya cinta monyetan lah ya, Kiki suka-sukaan gitu sama aku. Terus ya udah, dan aku juga belum ngerti pacaran kan karena nggak pernah pacaran sebelumnya. Terus pas di podcast kemarin si Kiki kayak kita kan dandan terus kayak wah gitu banget sih, ngakak banget sih, jadi inget masa-masa dulu yang bahkan aku tuh akhirnya jadi inget lagi, padahal tadinya kayak aku kira itu cinta monyet aja kan. Artinya tidak mengakui dia sebagai Tidak mana? ngakuin karena aku kayak perasaan itu kita kayak cuma seminggu gitu loh, kayak jadi pas syutingnya kan cuma sebentar, syuting sama Kobo Junior kan cuma Tapi kamu mereka, tapi kamu masuk kategori mantan kamu nggak sih? Mau lo. jadi mau lu. Itu kan Prilly mau. Cinta pertama kamu bukan? Aku sih santai aja. Kenapa? Termasuk cinta pertama Prilly bukan sih? Karena aku tuh nggak ngerti kalau itu tuh pacaran. Jadi aku kiranya ini tuh kayak teman-temanan tapi suka-sukaan aja. Makanya si Kiki bilang aku cuek gitu pada saat itu. Ya namanya juga masih kecil ya, nggak ngerti. Zaman SMP itu mah nggak kehitung kali, cuma kayak suka aja sama kamu gitu. Makanya kan itu Oke, tapi Kiki sendiri menurut kamu gimana? baik banget, kita sampai sekarang masih masih Oke, itu kan ayo buruan. Nggak, mendingan Prilly keluar aja. Taruh. Ya ini gimana reporternya? Pajaki. Pajaki. Kalau ini hubungannya sama mama sih ya, mama yang berhubungan langsung sama keluarganya, karena kan dari awal kerja memang mama yang ngurusin orang yang kerja di rumah kan, yang pastinya kewajiban umroh tahun depan kan itu mama itu udah diserahkan ke istrinya, istri yang udah kena tidak, tapi kalau enggak misalnya digantikan dengan uang ya udah. Makanya mendingan suruh kecilin tuh Bu suaranya. Pasti sulit banget, tapi untungnya aku tuh ada beberapa supir yang emang udah lama juga kerja di rumah, jadi sekarang pakai supir yang biasa nyetirin adikku gitu, jadi adikku yang cari yang baru gitu, karena aku emang agak susah ya untuk kerja sama aku kan kuat-kuatan ya, jadi kita kerjaannya banyak, sehari bisa 4 tempat, jadi benar-benar harus cari orang yang benar-benar kuat juga, terus fisiknya juga bisa menjaga kerahasiaan dan kepercayaan, jadi ya emang susah sih untuk mengganti yang udah lama kerja gitu. Prilly sedikit dong tentang Kiki. Enggak kata siapa? Ada kabarnya anak bikin ketek orang lain, bener nggak? Nggak ada, itu tuh kayak aku tuh seneng sama wewangian, aku seneng parfum, seneng kayak wangi parfum baju gitu loh. Jadi kadang kalau teman aku wanginya enak tuh aku suka kayak, "Ih, apa sih nih wanginya?" gitu. Kiki. Cerita tentang Kiki dong sedikit. Iya. Tentang Kiki yang Nah, itu gimana sih? Itu tuh dulu ya, waktu aku sinetron Hanya Kamu, itu kan aku nggak tahu, aku lupa aku kelas berapa, cuma Kiki tuh masih SMP, ya Kobo Junior masih SMP lah ya. Ya terus emang peran aku